Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai PA pada sore hari ini dengan kita berdoa, beberapa pokok doa yang penting yang kita perlu doakan. Yang pertama kita akan berdoa dan mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan selama masa pandemi ini. Apapun yang terjadi, sesungguhnya Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa masing-masing. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami melihat bagaimana tangan kasih pemeliharaan Tuhan di dalam berbagai kondisi Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang sesungguhnya maha pengasih. Engkau sesungguhnya Allah yang sangat berdaulat dan maha berdaulat di atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun yang terjadi di dalam masa pandemi ini, kiranya ini menjadi bagian dari bagaimana kami belajar untuk bergantung kepada Tuhan dan melihat Tuhan sebagai Allah yang merupakan sumber segala kebaikan, sumber segala kasih, Allah yang menyebabkan segala sesuatu, Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Dan biarlah di dalam pengertian ini kami makin bertumbuh di dalam iman kami hanya kepada Tuhan melalui Kristus yang adalah Tuhan, penyelamat kami, mediator kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Kita mungkin lupa bahwa banyak hamba Tuhan yang terdampak akibat pandemi, terutama hamba Tuhan yang berada di pedalaman, kemudian juga hamba Tuhan yang menggantungkan hidupnya pelayanan-pelayanan di berbagai gereja. Mereka tidak memiliki gereja yang tetap. Hamba Tuhan ini banyak yang mengalami kesulitan. Kita berdoa kiranya kita dipakai oleh Tuhan juga untuk dapat membantu mereka. Sekiranya ada yang kita tahu hamba Tuhan tersebut, kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat berbagian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bagi para hamba Tuhan yang berada bukan saja di perkotaan, tetapi justru yang di daerah-daerah yang mengalami kesulitan. Mereka yang terdampak begitu besar akibat pandemi ini, dan juga terutama hamba-hambamu yang secara freelance melayani di berbagai gereja. Mereka tidak memiliki gereja yang tetap. Di dalam kondisi ini Tuhan, tolong mereka, berikan mereka penghiburan, kekuatan, dan pertolongan melalui berkat yang disalurkan melalui gereja, melalui anak-anak Tuhan. Dan kiranya semuanya itu berasal dari Tuhan, dan mereka mengerti bahwa Tuhan tetap memelihara dan hadir dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang ketiga, kita akan berdoa bagi gereja di dalam menyikapi terjadinya perubahan-perubahan ke depan, termasuk di dalam tata cara ibadah, dan juga kemungkinan besar akan mempengaruhi relasi di antara jemaat, tidak akan seperti dahulu sebelum terjadi pandemi. Mari kita berdoa kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat kepada setiap gereja, kepada para hamba Tuhan dan jemaat, bagaimana seharusnya kita tetap memiliki relasi yang indah dan erat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam perubahan yang akan terjadi ke depan, kami tetap mau bergantung kepada Tuhan. Relasi yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Bagaimana kami mengatakan relasi itu di dalam kehidupan kami bergereja, di dalam kehidupan kami berjemaat, di dalam bagaimana kami sesungguh-sungguhnya mengasihi setiap mereka sebagaimana Tuhan mengasihi mereka sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, itu adalah perintah Engkau, mengutamakan Engkau, dan juga mengasihi jemaat-Mu, mengasihi orang-orang yang bahkan Tuhan mengajar kami untuk mengasihi musuh-musuh kami. Dan biarlah itu dapat kami lakukan Tuhan di dalam pertolongan Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa di dalam gereja kami Tuhan. Biarlah ketika Tuhan izinkan kami untuk berkumpul kembali, beribadah kembali, biarlah Tuhan tolong bagaimana kami harus menyikapi segala sesuatu. Karena kami mungkin tidak memiliki hati, perasaan, pikiran, dan pemahaman yang sama. Tetapi kami percaya Tuhan tetap akan mempersatukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang keempat, kita akan berdoa bagi penginjilan yang selama ini mungkin tidak dapat kita lakukan secara pribadi. Kita berdoa kiranya seluruh media sosial yang Tuhan pakai, Tuhan izinkan dipakai, dapat memberikan sebagai saluran penginjilan bagi gereja, bagi lembaga, bagi media sosial, lewat media sosial juga, lewat pribadi-pribadi, dan hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, penginjilan harus tetap berjalan karena itu merupakan tugas yang harus kami lakukan. Kami harus memuridkan orang-orang yang belum percaya untuk menjadi percaya kepada Tuhan dan menjadi murid Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan kasih karunia melalui Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kami, di dalam gereja Tuhan, di dalam setiap pribadi kami. Bagaimana kami memakai apa yang ada di dalam hidup kami menjadi satu kesaksian yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk agar mereka orang-orang yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan melalui kami, melalui kesaksian kami, melalui perhatian kami, melalui kasih yang kami berikan dengan apapun yang ada Tuhan, baik lewat pemberian-pemberian kami, baik lewat pernyataan kasih kami, baik lewat berita-berita Injil, baik lewat channel YouTube yang kami share Tuhan. Kiranya Tuhan pakai itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang kelima, kita akan berdoa bagi belas kasihan Tuhan untuk pemerintah Indonesia. Kita berharap pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang tepat bagi pemulihan di masa-masa sulit ini, karena polaritas di Indonesia sedemikian besar, kemudian juga jenjang sosial yang sedemikian besar. Kiranya pemerintah dapat memakai atau menerapkan kebijakan yang paling tepat dan menghasilkan hasil yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan bagi pemerintah Indonesia, bagi presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet, juga TNI, kepolisian, juga para anggota DPR dan semua yang pemerintah daerah yang ada di Indonesia, agar mereka dapat bersatu hati, memikirkan kepentingan negara di atas segala sesuatu. Mereka dapat patuh kepada arahan pemerintah, mereka tidak memiliki agenda-agenda tersendiri yang justru akan memperburuk keadaan. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada setiap masyarakat Indonesia kesadaran untuk dapat bersama-sama menyikapi hal ini dan juga tidak memiliki sikap egois, tetapi juga saling menolong, saling mengasihi, sehingga segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai PA pada sore hari ini. Saya akan memulainya dengan doa. Bapak Ibu Saudara berdoa untuk Bapak Ibu sendiri, kemudian juga untuk mereka yang mendengarkan PA pada sore hari ini, dan juga Bapak Ibu Saudara berdoa untuk saya. Allah Bapa di surga, kami akan berbicara tentang dan belajar mengenai doktrin Kristus, mengenai pribadi-Mu Tuhan, bagaimana Engkau mau datang ke dunia untuk menjadi manusia, mengambil natur yang sama dengan natur kami. Bagaimana Engkau di dalam ketaatan menjadi juru selamat kami, menjadi mediator kami, sehingga kami layak diterima di hadapan Tuhan. Dan apa yang sudah Engkau lakukan Tuhan, seringkali kami tidak mengerti, seringkali kami hanya melihat dari satu sisi yang mungkin saja sisi itu salah. Tetapi pada sore hari ini kami ingin belajar Tuhan, sesungguhnya apa yang sudah Engkau lakukan bagi setiap dari kami yang percaya kepada-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong setiap saudara-saudara kami yang pada sore hari ini mendengar, juga mereka yang mungkin akan mendengar pada siaran tunda ataupun rekamannya, kami juga mohon belas kasihan Tuhan untuk dapat memberikan kami hikmat Tuhan, untuk dapat kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk menjadi Allah Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan PA yang ketiga. Ini seri yang ketiga. Judulnya adalah Kehendak dan Energi Kristus. Kita akan berbicara saya akan mulai dari apa yang kita sudah pelajari minggu yang lalu ya. Beberapa hal ini akan saya ulangi secara cepat. Yang minggu pertama adalah bahwa di dalam inkarnasinya, Sang Anak Allah mengasumsi dan mengambil natur manusia ke dalam pribadinya ya. Mengasumsi ke dalam pribadinya, bukan ke dalam naturnya. Ingat Bapak Ibu Saudara, Kristus datang ke dunia, Sang Anak Allah mengasumsi,
natur manusia ke dalam pribadi, bukan ke dalam natur. Ya, maka sehingga Kristus di dalam inkarnasinya memiliki dua natur sempurna di dalam satu pribadi, yaitu natur manusia dan natur ilahi di dalam pribadi Sang Anak Allah. Di dalam inkarnasinya natur Kristus, ilahi Kristus tidak mengalami perubahan apapun, tidak mengalami pencampuran, tidak mengalami perubahan atribut atau apapun, tetap secara esensi tetap dia memiliki natur yang sama dengan Allah Bapa, natur yang sama dengan Allah Roh Kudus. Dan pribadi Kristus menggunakan atribut-atribut tersebut di dalam konteks mentaati kehendak Bapa bagi rencana keselamatan. Jadi bukan Kristus menanggalkan atribut-atributnya, tetapi Kristus menggunakan seluruh atribut itu di dalam konteks ketaatan kepada kehendak Bapa. Yang kedua, pada PA yang kedua, natur manusia Kristus adalah sempurna, memiliki tubuh dan roh rasional, yang memiliki pikiran, memiliki kehendak, dan memiliki energi atau tindakan. Jadi natur ilahinya adalah senatur dengan Bapa, homoousios, kemudian tentunya Bapa juga dengan Roh Kudus juga satu natur. Natur manusia Kristus tidak berpribadi, anhipostasis, tetapi memiliki pribadi di dalam pribadi Sang Anak Allah. Jadi anhipostasi, ya, anhipostasi itu an itu tidak, n itu di dalam, sehingga Kristus hanya memiliki satu pribadi, ya, di dalam dua natur yang sempurna. Maka ini yang kita pelajari pada PA yang kedua, yaitu karena Kristus itu juga mengambil benih dari Roh Kudus, bukan berasal dari benih manusia, tetapi benih Roh Kudus, tetapi mengambil naturnya dari natur Maria, dari darah daging Maria. Nah, kemudian bahan pada sore hari ini saya tulis 1-2 ini supaya saya ingat, ya, slide yang nomor berapa gitu, ya, supaya saya nggak kehilangan arah juga, karena slide pada hari ini cukup banyak, jadi saya akan cukup cepat, ya. Maka apa yang menjadi latar belakang kita membicarakan PA yang ketiga ini, yaitu tentang kehendak dan energi Kristus? Tentunya ada hal yang menjadi latar belakang. Yang menjadi latar belakang ini adalah bukan sistematik teologi, bukan alasan itu, tetapi ini sudah masuk di dalam ranah yang disebut philosophical theology. Jadi apa yang menjadi latar belakang pertanyaan filosofis mengenai natur dan pribadi Kristus, kemudian apa yang melatar belakangi pertanyaan bagaimana dan mengapa timbul pertanyaan tentang apa yang ada di sekitar kita, bahkan pertanyaan tentang diri kita sendiri, ini adalah pertanyaan filosofis. Nah, menurut Allen and Springstead, filosofi di dalam bukunya Philosophy for Understanding Theology, Hellenistic philosophy merupakan akar dari Christian theology. Nah, orang-orang Kristen pada mulanya ini seperti Irenaeus menganggap teologi itu merupakan filosofi yang terbaik saat itu. Jadi teologi dianggap sama dengan filosofi. Nah, pengaruh-pengaruh elemen-elemen di dalam filsafat Yunani, ya, filsuf-filsuf Yunani yang pada masa awal kekristenan ini mempengaruhi kekristenan adalah bagaimana filsafat tentang penciptaan, tentang roh jiwa, tentang keselamatan. Nah, semuanya ini tergambar di dalam perkembangan pemikiran Kristen di abad mula-mula, ya, abad setelah di abad pertama, ya, setelah Kristus naik ke surga, kemudian mulai Alkitab Perjanjian Baru ditulis. Nah, mulai pemikiran-pemikiran Kristen ini muncul dan terpengaruh oleh filsafat Yunani. Nah, filsuf Yunani yang kita akan bicara pada sore hari ini tidak banyak, ya, cuma Plato dan Aristotle, tetapi filsuf yang banyak mempengaruhi kekristenan pada zaman awal mula-mula adalah baik pengajarannya yang
timbul sebelum Masehi, ya, sebelum Kristus datang, maupun setelah atau pada masa-masa yang dekat dengan itu. Ada Plato, ada Aristotle, ada Plotinus, ada the Melesians. Ini the Melesians itu adalah Thales, Anaximander, Anaximenes, kemudian ada Heraklitus, Parmenides, Pythagoras, dan Socrates. Nah, kita bicara dua yang paling berpengaruh di dalam relasinya dengan roh, ya, dengan kehendak, ya, dengan natur, ya, dengan apa yang akan kita bicarakan pada sore hari ini. Nah, tahun 100 sebelum Masehi sampai 200 setelah Masehi ini era Greco-Roman, ya, Greco-Roman ini filosofi yang mulai mempengaruhi Yahudi dan Kristen, kemudian ini dipengaruhi oleh filosofi Greco-Roman. Kemudian abad pertama ini yang disebut era Middle Stoicism, filosofi yang dominan, yang banyak mempengaruhi kekristenan mula-mula. Dan pada pertengahan abad ketiga ini digantikan oleh Neoplatonism yang disebut masa transisi di dalam filosofi kuno. Masa transisi ini menjadi unik karena adopsi-adopsi terjadi oleh golongan-golongan sebelumnya, yaitu golongan Stoik, yang menjadikan golongan ini sebagai golongan yang terbuka terhadap Platonisme, sehingga terjadi pencampuran, dan pencampuran inilah yang disebut Neo-Platonism. Mengapa kita berbicara ini? Karena mau tidak mau ada dasar yang mau kita pakai di dalam bagaimana kita mau mengerti para bapak gereja membicarakan mengenai natur, duinatur, mengenai pribadi, mengenai roh, mengenai tubuh, dan lain-lain. Ya. Bahkan ketika kita bicara mengenai gelap dan terang di dalam kekristenan, seringkali kita bicara lewat bahasa Plato, ya, bahwa terang itu adalah gelap itu adalah ketiadaan terang, ya, seperti itu. Jadi bahwa gelap itu bukan suatu namanya apa eksistensi, tetapi terang itu sesungguhnya eksistensi, dan itu dipakai di dalam bagaimana penciptaan, kemudian bagaimana tentang keberadaan. Nah, kemudian bagi Stoicism, ya, ini Zeno yang di pemikiran Zeno, Stoik itu pemikiran Zeno dari 300 sebelum Masehi. Natur adalah satu-satunya realita. Manusia adalah bagian dari natur. Ini mengajarkan materialisme sebetulnya, bahwa seluruh makhluk hidup bukan benda, ya, maksudnya makhluk hidup bukan batu gitu, ya, adalah material, termasuk Allah dan roh manusia. Bahkan roh di dalam Stoicism itu dianggap juga sebagai materi. Dan di dalam Stoicism mereka menganggap bahwa kebajikan adalah cukup untuk menjamin kebahagiaan. Jadi motto dari Stoicism adalah eudaimonia, yaitu good life. Jadi kehidupan yang penuh damai sejahtera, ya, kira-kira seperti itu. Ini tujuannya kebahagiaan. Dan mereka sangat menekankan apa yang disebut rasio dan logika. Ya, ini Stoik, golongan Stoik. Stoik ini kemudian dengan Plato nanti kan tadi saya sudah bilang menghasilkan Neoplatonism. Nah ini Plato, ini dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-4, ya. Plato dalam filosofinya menegaskan perbedaan antara pencipta dan ciptaan, ya. Jadi creator and creation distinction. Kemudian manusia adalah menurut Plato itu roh yang mendiami tubuh fisik. Nah, di sini yang seringkali kita masih memakai satu pemahaman platonik bahwa kehidupan itu, yang disebut kehidupan itu adalah roh. Padahal roh itu tanpa tubuh bukan kehidupan menurut Alkitab. Bahkan orang Yahudi selalu menekankan bahwa yang disebut manusia adalah tubuh berjiwa, jiwa bertubuh, tubuh berroh, roh bertubuh. Jadi mereka tidak pernah memisahkan. Nah, ketika kita hanya memahami bahwa kehidupan itu adalah roh, maka itu platonik, ya. Dan bagi Plato, roh ini memiliki 3 bagian, yaitu pikiran. Ini bagian yang akan kita bicarakan.
dan dua yang saling berlawanan, yaitu keinginan mulia dan keinginan tidak mulia. Nah, bagi Plato terdapat tiga golongan, ya. Makhluk yang mortal, bukan benda, ya, bukan batu atau apa gitu, bukan. Bagi dia ada tiga golongan, tanaman, binatang, dan manusia. Nah, manusia menurut Plato ini memiliki bagian yang ilahi, yaitu roh rasional yang diciptakan oleh langsung oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan diciptakan langsung, ini kita tidak bicarakan pada sore hari ini. Ya, kita cuma berbicara bahwa Plato menganggap roh itu memiliki rasio, itu saja. Kemudian roh yang menjadikan manusia itu mampu berpikir dan berkehendak. Ini sangat penting dari bagaimana nanti bapak-bapak gereja, ya, dimulai dari yang memperbaiki konsep-konsep Allah Tritunggal dan yang lain dari The Cappadocians, ya, bahwa roh inilah yang mampu berpikir dan berkehendak untuk mencari keadilan, kebenaran, dan kasih. Roh manusia akan kembali ke alam surgawi saat kematian. Jadi tetap ada pemisahan bahwa roh yang adalah kehidupan, tetapi tubuh itu akan binasa. Nah, ini tentunya berbeda dengan kekristenan. Kekristenan kalau bilang binasa itu tubuh dan roh dua-duanya. Kalau masuk di dalam kekekalan juga tubuh dan roh. Tubuh yang sudah mengalami pemuliaan tentunya, bukan tubuh yang sama. Ada hal yang sama dan ada hal yang tidak sama. Ya, ada kesinambungan dan tidak kesinambungan. Itu Plato, ya. Kemudian kita masuk di dalam Aristoteles. Menurut Aristoteles, manusia itu merupakan makhluk yang rasional, sama-sama makhluk rasional, memiliki rasio. Tetapi bagaimana dia menempatkan rasio, kita coba lihat nanti. Jadi kemampuan untuk mengerti Allah melalui pengamatannya terhadap dunia natural. Dan Alkitab sendiri sesungguhnya menyatakan hal ini, bahwa melalui alam kita dapat mengenal Allah secara terbatas, ya. Tetapi mengenal Allah sesungguhnya hanya dapat dilakukan melalui wahyunya yang khusus diberikan, yaitu melalui Alkitab dan melalui apa yang Tuhan Yesus nyatakan lewat perkataan dan perbuatannya di dunia, yang kemudian dicatat oleh para penulis Alkitab. Nah, di dalam hubungannya dengan ciptaan, Aristoteles ini menyatakan bahwa setiap materi adalah memiliki bagian disebut God Divine Principle, yaitu prinsip yang ditetapkan Allah. Dan di dalam hubungannya dengan manusia, God Divine Principle ini adalah roh atau jiwa. Jadi bagi Aristoteles, roh jiwa adalah yang memberikan kehidupan juga. Jadi sama dengan Plato, baginya roh dan atau jiwa ini adalah yang memberikan kehidupan. Ini pengaruh filsafat Yunani, ya. Kemudian kita coba untuk simpulkan, ya. Jadi ini PPT yang ke-7, roh dan tubuh di dalam filsafat Yunani, ya. Apakah roh atau jiwa dapat memiliki keberadaan sendiri di luar tubuh? Bagi Plato, roh dapat memiliki keberadaan di luar tubuh. Bagi Aristoteles, dari Aristoteles, ya, roh tidak memiliki keberadaan tanpa tubuh. Ya, walaupun dia mengatakan bahwa roh itu the seeds of life itu ada di roh, ya. Roh itu tempat kehidupan, tetapi dia tetap mengatakan roh tidak memiliki keberadaan tanpa tubuh. Demikian juga tubuh tanpa roh. Ya, karena roh bukan tubuh tetapi memiliki tubuh. Tetapi oleh karenanya hadir di dalam tubuh sebagai satu kesatuan, roh bukan yang tersembunyi, ya, bagi Aristoteles. Jadi tidak ada yang superior inferior, ya. Roh juga bukan substansi independen karena selalu terkait dengan tubuh keberadaannya. Nah, roh tidak terlalu berkaitan dengan identitas personal. Karena identitas personal, kalau kita baca di sini, sepintas Aristoteles langsung mengarahkan itu kepada pribadi atau hipostasis. Jadi roh tidak terlalu berkaitan dengan identitas personal. Kenapa? Karena menurut dia, roh ini memiliki kesederajatan yang sama. Jadi roh saya dengan roh Bapak Ibu Saudara ini sama. Dan ini penting bahwa setiap roh ini berharga sama, maksudnya sama di hadapan Tuhan, tetapi pribadi yang akan nanti menentukan, ya. Karena
kita bertindak atas karena pribadi. Nanti selanjutnya kita bicara. Manusia berbeda satu dengan yang lain karena merupakan gabungan dari roh dan tubuh yang berbeda, dan setiap tubuh digerakkan oleh roh. Ya, ini yang oleh Aristotle. Ya. Kemudian kita kesimpulannya. Maka kesimpulan dari semua yang di atas, hal-hal yang mempengaruhi kekristenan mula-mula dari filsafat Helenistik adalah bahwa kita mesti mencatat sebagai dasar pijakan kita dulu, pengaruh Helenistik ini, manusia terdiri dari tubuh dan roh yang tidak terpisah. Roh bukan keberadaan independen, tapi roh harus bertubuh dan tubuh harus memiliki roh. Setiap tubuh digerakkan oleh roh sebagai kapasitasnya yang dapat berpikir, berkehendak, dan bertindak. Ya, identitas personal ini pribadi, ya, adalah gabungan roh dan tubuh. Setiap roh adalah sama, tidak ada roh yang lebih tinggi terhadap yang lain. Ya, ini yang pengaruh kekristenan mula-mula, ya. Jadi bahwa orang-orang Kristen pada zaman itu, kemudian prabapak gereja juga terpengaruh oleh filsafat Helenistik ini. Nah, yang kesembilan, kita langsung masuk di dalam materi, ya. Natur, kehendak, dan energi. Energi ini saya terjemahkan sebagai action atau tindakan, ya, tindakan Kristus, ya. Bahwa dari pembahasan lalu mengenai Credo Chalcedon, kita tahu bahwa Kristus memiliki natur manusia yang sempurna. Yang dimaksud sempurna adalah bahwa natur manusia Kristus memiliki tubuh sebagaimana manusia biasa dan memiliki roh rasional sebagaimana kita. Ya, ini sama persis, ya, bahwa persisnya secara natur, ya, bukan secara ontologis, ya, bukan. Bahwa natur manusia Kristus itu berada di dalam konteks recreation. Ini yang pertama kita bicarakan, bahwa natur manusia Kristus itu merupakan natur rekreasi. Jadi Allah, Yohanes 1:14, Allah mengambil natur manusia untuk pribadi sang anak Allah, ya. Di mana sang anak Allah mengambil daging sarks untuk menjadi serupa dengan kita sebagai manusia. Sekarang kita akan belajar untuk memahami apa yang dimaksud dengan natur manusia Kristus di dalam hubungannya dengan will atau kehendak dan dengan energi atau tindakan. Nah, di dalam hubungan dengan kehendak dan tindakan Kristus, kita juga akan belajar mengenai kepemilikan. Siapa yang menjadi pemilik kehendak atau tindakan tersebut? Apakah milik natur? Ya, natur ini, kalau saya bicara natur, Bapak Ibu Saudara sekalian harus langsung berpikir bahwa apa yang saya bicarakan adalah tubuh dan roh, ya, dua hal yang sama. Jadi apakah milik natur? Ya, bukan dua hal yang sama, maksudnya tubuh dan roh di dalam satu kesatuan yang disebut natur, ya. Nah, apakah kehendak atau tindakan itu milik natur, ataukah kehendak dan tindakan itu milik pribadi? Dan kemudian relasinya adalah berapa? Kalau Kristus punya dua natur, apakah dia punya dua kehendak? Apakah dia punya dua tindakan? Ataukah hanya satu? Karena kita tahu dari pelajaran sebelumnya bahwa pribadinya adalah satu, sesuai dengan Chalcedon, dua natur, satu pribadi. Ya. Nah, ini PPT yang ke-10, dua natur Kristus. Apa yang dimaksud dengan dua natur Kristus? Walaupun langsung saya istilahnya, mestinya saya kasih daftar istilah gitu yang ada arti, ya. Nah, monenergism, mone itu dari mono, energism itu energi, tindakan, satu tindakan maksudnya. Jadi jangan terbingung-bingung juga dengan istilah-istilah ini. Cuma kata aja ini kebetulan bukan kata yang yang familiar dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi monergism itu satu tindakan, monotelitism itu mono juga satu, telit itu dari telos. Telos itu artinya kehendak, ya. Nah, monoergism dan monotelitism itu sebetulnya mengatakan bahwa mereka menerima formula dua natur. Tetapi ekspresi yang mereka gunakan
ini tidak identik dengan pemahaman ortodoks. Mengenai natur manusia Kristus, mereka menggunakan istilah Cyril of Alexandria. Ya. Cyril of Alexandria itu mengatakan bahwa flesh endowed with a soul, jadi daging atau tubuh yang disokong atau didukung oleh sebuah roh atau jiwa. Nah, ini merupakan suatu istilah yang mereka gunakan untuk mempresentasikan pengertian natur manusia Kristus yang tidak memiliki kehendak. Ya, tidak memiliki kehendak juga tidak memiliki energi karena tindakan itu berasal dari kehendak. Kalau kita tidak berkehendak, ya misalnya saya nggak mau makan es krim sore hari ini, ya maka tindakan saya pasti tidak akan makan es krim ya. Jadi bagi mereka bahwa tubuh yang didukung oleh jiwa ini, mereka itu maksudnya berbicara bahwa natur manusia Kristus itu tidak memiliki kehendak. Ini dari golongan monergism, monotelitism, walaupun mereka mengatakan dua natur, ya. Kenapa dua natur? Karena bagi mereka Kristus tidak memiliki roh manusia, itu masalahnya. Jadi daging tubuh disokong oleh sebuah roh. Ini adalah natur manusia yang sempurna. Jadi mereka mau mengatakan natur manusia Kristus itu tidak memiliki roh yang memiliki kehendak, ataupun kalau memiliki roh itu juga tidak memiliki kehendak. Jadi poinnya adalah kehendak yang menentukan bagi monoergism atau monotelitism. Nah, golongan ortodoks juga menerima definisi dua natur, tetapi mereka menggunakannya secara berbeda. Bagi mereka ketika mengutip istilah yang sama, yaitu apa yang tadi Cyril, flesh endowed with a soul, itu golongan ortodoks menekankan bahwa natur manusia Kristus itu memiliki will dan kehendaknya sendiri karena ada roh. Ya. Nah, golongan ortodoks menggunakan istilah forma bagi natur di dalam formula dua natur Kristus. Istilah forma ini mereka gunakan untuk menekankan asal kristologi mereka dari Pope of Leo. Ya, ini saya beritahu sejarahnya bagaimana semuanya ini, walaupun ini dari Katolik, tetapi pada masa itu kan belum terjadi perpecahan ya. Tetapi ada orang-orang yang memang sangat-sangat berjasa di dalam pemahaman bahwa Kristus memiliki dua natur dan satu pribadi. Salah satunya adalah Pope of Leo. Dia punya satu formula yang terkenal, ini di dalam bahasa Latin sudah saya terjemahkan. Setiap forma berfungsi dalam persekutuan satu dengan lainnya, sebagaimana Sang Firman melakukan apa yang milik Sang Firman, dan tubuh termasuk roh manusia di sini, ya, melaksanakan apa yang menjadi milik tubuh. Yang satu berkilauan dengan mukjizat, yang lain kalah terhadap luka. Maksudnya tubuh Kristus, natur manusia Kristus ini sama dengan kita dapat terluka, maksudnya merasakan seluruh kelemahan natur manusia yang sama seperti kita. Nah, ini sangat penting karena di sini saya catat juga ya, di sini ditulis dia di dalam Epistola Dogmatica ya, Pope Leo the Great Flavian, the Patriarch of Constantinople, the Martyr of Diophysitic Orthodoxy, that so-called the Council of Fathers. Ya, jadi ini adalah salah satu martir. Martir yang lain nanti kita akan bicara adalah yang terbesar, itu Maximus the Confessor. Dia dipotong lidahnya, dipotong tangan kanannya, sebagai satu lambang bahwa dia tidak boleh mengatakan tentang diotalitism, bahwa Kristus punya dua natur sempurna dengan dua kehendak dan dua energi. Kemudian tangan kanannya dipotong supaya dia tidak dapat menulis, kemudian dia juga dikucilkan. Dan tidak berapa lama setelah itu dia meninggal. Nah, ini Maximus the Confessor, pemikirannya ini sangat-sangat tetap signifikan, tetap dipakai oleh gereja sekarang, menjadi pemahaman ortodoks, dipertahankan, walaupun selama berabad-abad coba diguncang, ya nanti kita akan belajar banyak golongan-golongan atau pemikiran-pemikiran metafisik, filosofis yang mencoba untuk
membatalkan atau menganggap bahwa apa yang dikemukakan oleh Maximus ini salah. Nanti kita akan ketemu dengan Maximus mungkin 2 minggu lagi ya. Nah, kemudian di dalam kontroversi mengenai jumlah kehendak dan dua energi Kristus, seperti tadi saya sudah bilang, secara otomatis terhubung dengan pertanyaan tentang kualitas natural, kualitas naturnya, natural qualities of properties, kualitas atau sifat-sifat dari natur, hal atau sifat apa saja yang menjadi bagian dari natur. Nah, monergism ya atau monotelitism ini melepaskan kehendak dan energi Kristus dari kualitas atau sifat naturnya, bahwa tidak ada di situ. Kehendak dan energi itu tidak memiliki tempat di dalam natur. Bahwa kehendak dan energi bagi mereka bukan milik natur tetapi milik pribadi, person atau hipostasis. Nah, berbeda dengan golongan ortodoks ya. Dienergism, di ini dua ya, dienergism jadi dua energi, dua telos, dua pikiran, dua kehendak. Nah, ini mengatakan bahwa pikiran dan tindakan itu ada di dalam natur, bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang disebut natural properties. Ya. Nah, ini ada satu lagi Paus yang menolak monotelitism. Kalau menolak monotelitism, ini secara otomatis menolak juga monoergism ya, karena sebetulnya doktrinnya ini ya itu aja, sama-sama aja. Maksudnya satu bilang satu tindakan karena berasal dari satu pikiran, ya sebetulnya sama-sama aja, karena mungkin munculnya berbeda, karena monotelitism itu ada di dalam monoergism ya. Nah, ini mengadakan konsili Lateran di 649 ya. Konsili Lateran menegaskan bahwa jika ada yang tidak mengaku berdasarkan Bapa Kudus, sifat-sifat natur ilahi dan manusia Kristus yang dipelihara di dalam Dia tanpa hilang. Tanpa hilang loh. Kedua natur ini sifat-sifatnya tanpa hilang, tanpa berkurang, dan harus memastikan sebagai Allah dan manusia sempurna sesuai naturnya. Bila tidak, ya biarlah ia dikutuk. Jadi sifat-sifat natur ini terhubung dengan natur masing-masing. Jadi Kristus seperti yang pertama kita bahas mengenai apa yang disebut model inkarnasi kenotik, ya kita tidak terima kenotik, mau fungsional atau apapun itu namanya kenoticism, bahwa kenoticism itu menyatakan bahwa Kristus kehilangan esensi sifat-sifat non esensialnya. Seperti ketika menjadi manusia, Yesus tidak maha hadir, Yesus tidak maha tahu, ya seperti itu. Kita tidak percaya itu, ya. Jadi Pope Martin juga menyatakan itu ya di dalam Konsili Lateran. Nah, yang menarik adalah Maximus the Confessor juga hadir di dalam Konsili Lateran ini ya, sebelum kemudian nanti dia 651-an kalau saya nggak salah, dia ditangkap, kemudian dikucilkan, dan kemudian meninggal di dalam pembuangan. Nah, ini salah satu juga yang merupakan martir, Sophronius. Sophronius ini kemungkinan besar ya menurut catatan adalah guru dari Maximus the Confessor yang nanti kita akan belajar kemudian. Dia seorang kepala gereja Yerusalem yang pada awalnya gagal menolak monoergism, tapi dia menyatakan tentang dua natur Kristus, yaitu bahwa dua natur Kristus ini adalah yang kelihatan dan tidak kelihatan, dengan cara yang sama diciptakan dan tidak diciptakan. Nah, ini kita dari pernyataan ini, kalau Bapak Ibu teliti, dia mengatakan bahwa natur manusia Kristus ini diciptakan loh. Ya, jadi kapan-kapan kalau ada waktu kita berbicara sebetulnya Kristus ini punya bagian yang diciptakan atau tidak. Ya, jadi bertubuh dan tidak bertubuh, ya natur manusia dan tidak bertubuh adalah Roh Allah, ya pribadi Sang Anak Allah yang Roh Allah itu dapat disentuh, tidak dapat disentuh, terbatas, tidak terbatas, tetap mempertahankan, berarti ya tidak kehilangan esensial quality apapun. Kemudian duniawi dan surgawi yaitu berasal dari dunia,
yaitu natur Yesus dari Nazaret itu adalah natur Maria yang ada di dunia, kemudian dari surgawi adalah anak Allah yang turun ke dunia. Ya, yang sama adalah daging didukung dengan roh intelektual dan keilahian. Sekali lagi, roh intelektual dan keilahian. Jadi ada dua roh intelektual dan roh keilahian. Nah, roh intelektualnya ini adalah roh manusia. Ini Sophronius, ini penting sekali untuk pemahaman ortodoks di dalam gereja. Ya. Kemudian kesatuan yang tidak terpisahkan antara kedua natur, inilah yang disebut dengan bukan communication. Ini kadang-kadang saya kalau ngetik dia otomatis gitu ya. Communicatio idiomatum, nggak ada N-nya. Ya, jadi relasi antar kedua natur ya. Jadi menurut communicatio idiomatum, maka natural properties dari kedua kedua natur tersebut itu beroperasi tanpa bercampur, tanpa bertemu satu dengan yang lain di dalam hipostasis, ya. Jadi tetap terpisah, ya. Maka Konsili Lateran yang tadi kita bicara, ini sebenarnya merupakan rumusan ulang dari definisi Chalcedon. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah sebetulnya rumusan ulang dari 451 Chalcedon. Ya, kalau kita baca dengan teliti, ini rumusan ulangnya dari Chalcedon yang minggu lalu kita sudah pelajari, ya. Maka jika monergism, monotelitism ini percaya bahwa setiap natur Kristus memiliki sifatnya masing-masing dan tidak berubah di dalam kesatuannya, maka sebetulnya mereka menekankan bukan soal kedua-duanya ini ada, tetapi di dalam communicatio idiomatum, komunikasi antar properti, ya, ini orang golongan monotelit ini mengatakan sebetulnya terjadi pertukaran sifat sehingga menjadi satu sifat, menjadi satu kehendak, ya. Nah, ini mereka lakukan, mereka pikir bahwa dengan cara ini mereka tetap dapat mempertahankan ketunggalan pribadi Kristus. Tetapi berbeda dengan di energism atau diotelitism, mereka tetap menekankan tidak ada pertukaran dari sifat kedua natur untuk membentuk satu sifat baru gitu. Karena kalau terjadi pertukaran, maka terjadi satu kehendak yang sama bagi kedua natur. Ini enggak. Karena kalau terjadi seperti itu, nanti kita pelajari bahwa terjadi masalah di dalam bagaimana kita mengerti Alkitab, bagaimana kita menafsirkan doa Tuhan Yesus di dalam narasi Getsemani. Ya, jadi bagi Diotelit itu masing-masing, ya, tidak terjadi perubahan apapun di kedua natur tersebut. Nah, ini mengenai energia atau tindakan, ya. Definisi filosofi energia dari 3 filsuf Alexandria abad ke-6. Ini juga 3 filsuf yang berpengaruh di dalam pemikiran gereja mengenai tindakan, ya, mengenai tindakan di dalam satu pribadi, ya, di dalam pikiran, di dalam roh, ya. Ini 3 filsuf Alexandria tidak begitu terkenal, tidak begitu dikenal. Elias siapa itu tidak diketahui, apalagi David, ya, cuma diketahui dia berasal dari Olympiodorus, jadi Elias of Olympiodorus, kemudian David, ya, dan Stephen of Alexandria. Nah, bagi Elias, energi ini secara ketat adalah milik natur. Maka ketika dia berbicara tentang natur, ia berbicara tentang natur yang bertindak, natur dengan energi naturalnya. Ya. Kemudian bagi Elias, tubuh ini adalah pasif dan digerakkan oleh roh. Nah, seorang filsuf lain dari mazhab Alexandria ini adalah yang kedua tadi David. Ya, tidak diketahui identitasnya secara jelas, tapi ada catatan karyanya. Ia tinggal dan bekerja di Alexandria juga pada akhir abad ke-6 atau awal abad ke-7, ya. Nah, tulisan-tulisan David ini diterjemahkan ke dalam bahasa Armenia dan disimpan di dalam Hebrew University di
Yerusalem. Dan menurut David, dia menekankan relasi antara energi dan pengetahuan, ya, antara pikiran dan energi. Nah, secara khusus ia berbicara tentang energi of the soul, jadi tindakan roh, ya, yang diantaranya adalah tadi itu pengetahuan, ya. Kemudian David juga menerapkan perbedaan antara potensial dan aktual. Ini dia Aristotelian, ya, pemikirannya. Perasaan dan digerakkan itu diberikan oleh roh menurut David ini, ya. Bagi David, natur adalah sumber dari gerakan, dan natur ini diam, ya, sumber gerakannya adalah roh. Tetapi natur sebagai sumber dari gerakan itu sendiri, natur dan sumber gerakan maksud saya, itu nggak identik, ya. Maka bagi David kesimpulannya energia ini berada di dalam natur dan tempatnya adalah dalam roh pada natur, ya, bukan tubuh bukan pada otot maksudnya, karena harus ada yang menggerakkan, yaitu roh. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah Stefan of Alexandria. Ya, bagi Stefan, energia ini adalah tindakan yang aktif, bukan pasif. Ya, ia membedakan antara tindakan potensial dan tindakan aktual, ya, mirip dengan David tadi, ya, berarti ada perbedaan antara gerak dan sumber gerak, ya. Maka kesimpulan dari ketiganya ini kita bisa baca, ya, ada 8 poin yang sudah saya tuliskan. PPT ini nanti bisa Bapak Ibu dapatkan, saya bisa kirim lewat WhatsApp. Kemudian selanjutnya Gregory of Nyssa ini menjadi sangat penting karena pada zaman sebelumnya, kalau ini pada abad ke-6, ya, tetapi Gregory of Nyssa ini pada abad ke-4. Nah, ini mengatakan bahwa menurut dia, ini salah satu of the Cappadocian Fathers, ini sangat-sangat penting. Menurutnya energi adalah satu kekuatan dan gerakan dari natur, milik natur berarti, ya. Definisi kemudian digunakan oleh yang tadi saya bilang Maximus the Confessor, ini John of Damascus, ini yang nanti masa era post Calvin, ya, juga sebagai penganut dari Diotelit. Definisi ini kemudian populer baik di kalangan monergis dan di energis, ya. Tetapi kembali bagaimana cara mereka memakainya itu berbeda. Kalau saya suka masak, jadi kalau saya masak, pisau itu saya pakai untuk memotong sayur, tapi kalau misalnya penjahat kan untuk merampok, itu sama-sama pisau gitu. Ini satu analogi yang mungkin tidak terlalu nyambung, ya. Kemudian energi dan tindakan, will dan kehendak, penolakan terhadap doktrin inkarnasi yang bersumber kepada Chalcedon ini sebetulnya, ya. Permasalahan atau penolakannya ini bagaimana sebetulnya mereka mau tahu bagaimana menyatakan keberadaan satu pribadi di dalam dua natur yang sempurna tanpa terjadi dua pribadi, ya. Nah, ini logika anti Chalcedon bahwa kalau natur sempurna itu harus memiliki natur sempurna. Jadi terdapat dua golongan filosofis yang berkaitan dengan kondisi dua natur ini, ya, yang hubungannya dengan jumlah kehendak dan tindakan, yaitu tadi saya sudah bilang monotelit dan biotelit, monoergism dan dienergism, ya. Nah, yang pertama adalah golongan yang menyatakan satu kehendak dan satu energi. Ini monergism yang tadi kita sudah bicara, ya. Satu tindakan, monotelit itu 638, ya. Nah, dia menggeser monotelitism, ya. Ini satu kehendak dan satu tindakan Kristus. Kemudian dua energi dan dua tindakan. Ini yang kita percaya sebagai ortodoksi gereja, ya. Ini dienergism untuk melawan monergism. Tadi yang kita sudah bicara, Paus Martin, ya, di dalam Konsili Lateran 649, dan terutama di dalam Konstantinopel, ya. Di Konstantinopel Maximus sudah meninggal, ya. Jadi dia tidak hadir di situ. Di Lateran dia hadir. Jumlah tindakan Antikristus ini diterima, ya, dan menghasilkan penolakan terhadap monergism dan monotelitism. Dan karena mereka menolak formula dua natur dari Chalcedon. Jadi Konstantinopel ini menempatkan pemahaman diotelit diterima, ya, sebagai pemahaman ortodoksi gereja. Nah, tetapi masalahnya adalah gereja-gereja monotelit itu sampai sekarang ada,
ya, terutama di saya yang tahu sih di Armenia ya, ada ya, gereja Oriental Ortodoks di Armenia, juga di Syria dan golongan Maronites ya. Nah, tetapi pemikiran monotelit ini itu nggak berakhir Bapak Ibu. Terus menerus sampai kepada abad 21 ini tetap ada perdebatan. Ya, tetap ada perdebatan. Ada misalnya William Lane Craig, ada Dewis, ada macam-macam. Bahkan Schleiermacher juga dia monotelit juga, ya, Friedrich Schleiermacher. Jadi dua pemikiran filosofis mengenai satu kehendak di dalam pribadi Kristus ini tadi kita sudah bicarakan. Nah, yang menarik adalah monotelit kemudian monofisit. Ya, monotelit ini berakibat kepada sebetulnya monofisitisme. Karena bagaimana kalau monotelit ini bilang ya dua naturnya tetap memiliki dua natur sempurna, ya, ada dua natur sempurna tetapi hanya satu kehendak, maka terjadi pencampuran natur sehingga menghasilkan satu kehendak. Nah, ini menghasilkan apa yang disebut monofisitism, ya. Jadi memiliki satu kehendak berasal dari satu pribadi di dalam satu natur komposit, natur gabungan. Kalau kita bicara komposit, itu sama nggak sih kalau misalnya Bapak Ibu ada plastik ya, plastik yang warna biru, kemudian yang transparan ya, terus kemudian yang warna merah, kalau dilihat di bawah matahari itu biru dan merah. Coba Bapak Ibu satukan. Bukan merah, bukan biru. Warnanya berubah. Nah, itu komposit. Jadi ketika komposit itu terjadi, maka sebetulnya tidak terjadi dipertahankan kedua natur itu masing-masing. Jadi permasalahan ini terjadi akibat perbedaan penempatan kehendak dan akibatnya. Jadi ketika mereka mau bilang satu kehendak, ya, itu gimana caranya? Ya sudah, kehendak itu mereka tempatkan di dalam pribadi, sehingga berbeda dengan yang tadi kita sudah sebelumnya bicara tentang monotelit dan diotelit. Jadi monotelit menempatkan kehendak di dalam pribadi. Akibatnya menggabungkan kedua natur menjadi natur baru. Ini akibatnya. Ya, atau jika tetap menyatakan dari dua natur, maka dimaksud adalah natur ilahi sang anak. Karena natur manusianya kehilangan roh. Nah, ini nanti kita setelah ini berbicara Apollinarianism, bahwa manusia itu kehilangan roh, jadi kehilangan pikiran. Ya, ini model-model juga, dan model ini yang terus dipertahankan ini. Kemudian diotelit menempatkan kehendak di dalam natur, di mana kedua natur terpisah tetap mempertahankan sifat. Ini adalah Chalcedon, ya. Nah, ini ada golongan-golongan yang berkaitan dengan Credo Chalcedon pada abad ke-7. Ini yang mengatakan bahwa kami tetap pegang Chalcedon, kami percaya Chalcedon, tetapi mereka sesungguhnya mengartikan atau menerjemahkan bahasa Chalcedon itu dengan cara dan pemikiran mereka masing-masing. Yang pertama, golongan yang menolak Chalcedon, ya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Golongan yang menolak Chalcedon ini mengambil kristologi dari Cyril of Alexandrian. Ini kita sudah bicara minggu yang lalu, ya, mazhab Alexandrian, ya. Ini teologi kristologi from above ini. Jadi Cyril of Alexandria. Yang kedua adalah golongan yang bersandar kepada diotelit, ya. Tetapi menafsirkan lewat kristologi. Cyril, tetap aja Cyril yang menjadi landasan mereka. Ya, mereka satu tolak, satu terima Chalcedon, tapi terima Chalcedon lewat pemikiran Cyril. Nah, ini yang disebut Neo-Chalcedonian atau Cyrilian Chalcedon. Nah, golongan pertama, pendukung Cyril, ini mengatakan bahwa tidak ada natur tanpa hipostasis pribadi, ya. Maka sehingga dalam logika mereka, logika Chalcedon, mereka bilang bahwa keberadaan dua natur sempurna harus menghasilkan dua pribadi. Ya, mereka tidak menerima ini. Bagaimana bisa tidak mencapai satu kesatuan kalau begini caranya? Dan ini juga dibilang oleh Schleiermacher. Saya tidak kutip di sini. Schleiermacher juga bilang begini, keberadaan dua natur sempurna ini secara otomatis
memecah kesatuan pribadi Kristus. Itu yang saya Mahri bilang. Nah, bagi mereka jalan satu-satunya adalah dengan mencampurkan, ya, sehingga Kristus hanya memiliki satu natur. Nah, keluarlah ini yang disebut monofisitism, ya, meletakkan kehendak di dalam pribadi, ya. Kenapa? Nanti ada alasannya sendiri. Kenapa mereka menempatkan kehendak di dalam pribadi? Bukan ansih hubungannya dengan natur, tetapi ada kehendak, yaitu ada latar belakang, yaitu untuk mempertahankan ketidakberdosaan Kristus, ya. Kemudian golongan kedua yang tadi saya sebut Neo-Chalcedonian, ini menerima diotelit, dua kehendak dan dua energi, tetapi lewat serial, ya. Nah, ini bahasanya rada-rada teknis, Bapak Ibu. Ini mereka punya konsep serial, yaitu from two natures, dari dua natur, dan bukan into natures, dalam dua natur. Ya, into natures itu dipakai oleh Maximus, ya. Jadi Maximus ketika mengartikan Chalcedon, dia tidak memakai from two natures, tetapi into natures. Ya, bahasa Chalcedon sebutnya from two natures, tetapi Maximus mengkonversi supaya lebih pasti. Kemudian kembali lagi yang yang minggu lalu, Allah, kalau kita mengartikan simplicity of God. Karena kalau kita bilang Kristus adalah Allah, bagaimana dengan simplicity of God? Nah, kita masuk di dalam Apollinaris of Laodicea, ya. Ini bagi dia ini adalah satu pemahaman bidat yang terus dipertahankan. Kenapa saya ambil di sini? Karena ini akan bertahan sampai abad 21 pemikiran dia, walaupun mengalami variasi yang sedikit berbeda. Bagi dia, keberadaan Kristus digambarkan sebagai satu kesatuan natur manusia. Jadi seperti kita. Jadi dia menggambarkan bahwa ada tubuh dan ada roh. Bagi Apollinari, roh Allah dan tubuh manusia. Tubuh manusianya ini animated being, adalah tubuh tanpa roh. Jadi tidak memiliki pikiran. Makanya Apollinaris ini masuk di dalam golongan monotelit. Dan tentunya tubuh saja tidak memiliki roh, tidak memiliki kehendak. Ya. Nah, bagi dia sama, keberadaan dua kehendak itu pasti membentuk dua pribadi. Dia mencoba untuk menghilangkan kemungkinan itu dengan menghilangkan roh manusia dari Kristus. Tetapi permasalahannya kemudian, ya, bagi Apollinarian ini, bagaimana nanti dia menerjemahkan atau menafsirkan apa yang terjadi di Getsemani, seperti tadi saya bilang, ya. Jadi dia mengecualikan roh, mengecualikan juga pikiran, artinya, ya. Nah, kenapa dia tolak? Karena bagi Apollinarius, ya, keberadaan pikiran rasional manusia ini dianggap dia kotor, ya, dan membawa kepada penolakan di dalam inkarnasi. Kan kita tahu bahwa Kristus berinkarnasi tidak boleh ada dosa. Maka bagi Apollinari, keberadaan roh manusia ini akan mengakibatkan keberdosaan, ya. Nah, ini yang dia coba untuk hindari. Dan keberadaan kedua kehendak bagi dia itu akan bertentangan. Bagaimana mungkin ada dua kehendak di dalam satu pribadi tanpa menimbulkan pertentangan? Ya, ada dua orang di dalam satu ruangan aja bisa berbeda pendapat. Ya, apalagi ada dua natur yang memiliki kehendak di dalam satu pribadi. Ini pemikiran dia, pemikiran Apollinarius. Ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah inkarnasi Kristus yang tanpa natur manusia sempurna, tanpa roh dan kehendak, akan membawa kepada penggenapan penebusan terhadap kita? Bagaimana Kristus yang tanpa pikiran manusia, tanpa kehendak manusia, tanpa perasaan manusia, itu bisa apa yang di dalam Yesaya itu nyatakan bahwa bilur-bilurnya dan kelemahan kita itu ditanggungnya. Jadi menurut Apollinari, jalan satu-satunya menurut dia kesatuan pribadi ini dengan satu natur, caranya itu, ya, natur yang komposit tadi, sehingga di dalam satu natur itu ada satu kehendak, tapi kehendak itu ditempatkan di dalam pribadi bagi dia. Karena apa? Yaitu untuk menjaga
tidak ada kemungkinan dari tubuh kek atau dari roh kek pengaruh keberdosaan, maka ditempatkan di dalam pribadi. Ya, jadi animated flash bagi dia itu karena dia bilang begini, karena Kristus adalah archetype, prototipe. Jadi Kristus sudah punya prototipe manusia. Jadi ketika dia datang ke bumi, dia cuma membutuhkan fisik. Ya, karena selebihnya itu dia sudah miliki, gitu. Pertanyaan yang harus dapat jawaban dari golongan Apollinarius adalah bagaimana dapat dijelaskan doa Tuhan Yesus dalam Taman Getsemani? Jangan kehendakku tetapi kehendakmu. Karena kita tahu kehendak Allah itu satu. Kita tidak percaya kehendak Allah itu tiga. Bapa punya kehendak sendiri, Kristus punya kehendak sendiri, Roh Kudus sendiri, enggak, satu. Karena mereka satu natur, homoousios. Ya, kemudian kalau misalnya Kristus tidak punya kehendak, bagaimana kita menafsirkan ketaatan Kristus taat sampai mati di atas kayu salib kepada Bapa? Bagaimana ketaatan itu tanpa kehendak? Kemudian bagaimana implikasi dari kerancuan pemahaman ini terhadap doktrin Allah Tritunggal? Jadi ketika ada satu doktrin yang terpengaruh, yang bermasalah karena satu pemahaman, itu akan merembet, bukan cuma doktrin itu, tapi terus doktrin kegenapan keselamatan, doktrin Allah Tritunggal, komunikasio idiomatum, terus saja merembet kemana-mana. Kalau ada satu yang salah. Nah, menurut Apollinarius, the humanity of Christ participates in the divine energia because it is totally subjected to the Godhead. Jadi kemanusiaan Kristus berpartisipasi dalam tindakan ilahi karena natur manusia secara total tunduk kepada kealahan. Nah, ini yang kita tidak terima. Partisipasi ini itu ada di dalam ranah yang tadi saya bilang komunikasio idiomatum. Nah, komunikasio idiomatum yang kita terima adalah tidak ada percampuran, tidak ada pertukaran. Jadi tidak ada partisipasi Kristus di dalam setiap mukjizat. Tidak ada partisipasi natur manusia Kristus di dalam mukjizat yang Tuhan lakukan. Nggak ada. Ketika Tuhan menangking roh jahat atau Tuhan meredakan badai, itu tidak ada partisipasi dari natur manusia. Tetapi bagi Apollinarius ini ada. Karena bagi dia kemanusiaan Kristus ini berpartisipasi di dalam tindakan. Karena katanya total tunduk kepada Allah. Nah, subjected-nya ini juga bermasalah. Kalau ini totally subjected itu apa? Ya, bagaimana caranya subjektif jika kemanusiaan Kristus tidak memiliki roh rasional? Bagaimana kita tunduk ketika diperintah? Kalau kita tidak mengerti perintah itu apa, karena kita tidak mampu berpikir, maka ini bermasalah gitu pemikirannya ini. Kemudian bukankah ketertundukan ini memerlukan rasio, kehendak serta tindakan? Ya, kalau misalnya saya bilang saya tunduk terhadap peraturan pemerintah, kemudian saya tidak melakukan apa-apa, ya sama saja saya tidak tunduk sebetulnya. Kalau saya tunduk kepada perintah ayah ibu saya, hari ini saya harus belajar, maka saya harus melakukan tindakan, yaitu dengan belajar. Kalau saya cuma bilang, iya saya tunduk kepada mama dan papa, tapi saya tidak melakukannya, karena saya tidak mengerti, karena saya tidak memiliki rasio, bagaimana caranya? Nah, kemudian dalam wadah apa natur manusia Kristus melakukannya jika natur manusia tersebut tidak memiliki roh rasional? Jadi siapa yang sebetulnya tunduk? Nggak jelas di dalam Apollinarian. Ya. Kemudian, nah ini keberatan ya. Karena hanya memiliki satu energi, satu kehendak, maka sebenarnya tidak ada lagi dalam Kristus satu natur manusia. Harus dua, harus ada tubuh dan harus ada roh. Apollinarius berpendapat bahwa kehendak harus tunggal dan bersifat ilahi. Nah, dia menghilangkan kemanusiaan dan mengatakan bahwa satu-satunya yang memiliki pikiran nous adalah dan kehendak itu adalah Allah. Ya, bagi dia seperti itu. Nah, jalan keluarnya ini sebetulnya ini yang oleh para teolog ini sebetulnya dia memutilasi keutuhan natur manusia Kristus. Bahwa itu bukan natur manusia yang sempurna, bukan natur manusia yang seperti
dinyatakan oleh Chalcedon, ya. Jadi ketika dia mengesampingkan pikiran kehendak, dia juga mengesampingkan seluruhnya dari kemanusiaan yang sempurna. Pikiran, kehendak, akal budi, apapun itu semua lewat. Nah, tanpa natur manusia, maka kristologi Apollinarius ini tidak dapat diterima. Betul-betul tidak dapat diterima. Bukan cuma kita membela Chalcedon, tetapi bagaimana kita mengerti nanti doktrin keselamatan, bagaimana hari Sabtu ini, kalau saya tidak salah ingat, Pendeta Tumpal akan berbicara mengenai union with Christ. Ya, kita itu union with Christ itu lewat apa sih? Kita tidak mungkin dipersatukan di dalam natur yang ketika Kristus tidak memiliki natur manusia, itu kita tidak mungkin dipersatukan. Gereja itu kan tubuh Kristus. Kalau Kristus tidak memiliki tubuh yang sempurna, bagaimana kita dipersatukan? Coba pikir. Simple sebetulnya. Bukan cuma kita membela Chalcedon, tetapi membela seluruh apa yang Alkitab nyatakan. Neo-Apollinarian, ini yang tadi saya bilang. Ini kebingungan-kebingungan itu terus terjadi sampai sekarang. Ya, mereka beralih ke philosophical theology, tidak lagi dalam sistematik. Nah, itu bukan hal yang baru, Bapak Ibu. Ya, bicara mengenai keberadaan donatur, ini itu satu kehendak, dua kehendak, satu kedudukan rasio dan lain itu seperti Alkitab bilang, apa yang pernah ada dan akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Neo-Apollinarianism itu sebetulnya model-modelnya sama saja dengan yang dulu. Jadi monotelitisme Neo-Apollinarian. Nah ini diwakili, ini yang sekarang abad 21 ini ya. Ini berkembang ini. Diwakili oleh pemikiran William Lane Craig, tadi saya sudah bilang, dan juga didukung oleh misalnya Gareth DeWeese, yang menyatakan bahwa, nah ini mereka menyatakan pertama setuju dengan Chalcedon, dan mengakui bahwa dalam inkarnasinya, Kristus memiliki dua natur, satu pribadi, dan kedua natur tidak bergabung menjadi satu natur. Oke. Natur manusia Kristus adalah abstrak. Nah ini masalah. Ya, sampai dia bilang kedua natur tidak tergabung menjadi satu natur, oke. Tetapi natur manusia Kristus yang dia maksud adalah abstrak. Ini kita tidak terima. Ya. Nah, karena abstrak maka tidak memiliki roh rasional. Ya, oleh karena itu hanya memiliki satu roh Allah itu. Jadi tubuh tanpa roh, ini Apollinarian benar-benar. Ya, terjadi lagi mutilasi. Ya. Kemudian proposisinya yang kedua adalah dia juga menyatakan setuju, ini harusnya B, menyatakan setuju dengan Apollinarius bahwa Sang Anak Allah merupakan roh rasional dari Yesus Kristus. Ya, Sang Anak Allah merupakan roh rasional dari Yesus dari Nazaret. Ya, jadi di sini Apollinarius dengan bagi dia ya, bukan pendapat saya ini, bahwa bagi Craig, Apollinarius dengan tepat menghindari keberadaan dualitas pribadi dalam satu natur, dalam satu pribadi Kristus. Ya, tidak ada dualitas. Maka manusia Yesus dari Nazaret dan Logos ilahi berbagi unsur pokok yang mempersatukan kedua natur. Berbagi unsur pokok ini apa? Kacau lagi komunikasi Yomatumnya. Dengan menyatakan ini, ya, ini sebetulnya bagi pendukungnya ini menurut mereka ini tidak terjadi mutilasi, ya, tetapi sebetulnya terjadi. Ya, bagi Apollinarius, sang anak adalah archetype yang tadi saya bilang, pola dasar kemanusiaan. Ya, sehingga tidak perlu lagi ada keberadaan roh, karena rohnya diambil dari roh Allah, jadi yang dibutuhkan hanya tubuh. Archetype itu manusia, maksudnya tubuh dan roh. Jadi karena rohnya sudah ada, tinggal diambil tubuh. Itu ya kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, tetapi monotelit Neo-Apollinarian tetap menyatakan, walaupun mereka bilang Chalcedon dan lain-lain sama itu ya, tetap menyatakan sama, yaitu pikiran, energi, kehendak itu ada di dalam pribadi dan bukan natur. Ini kita tidak terima. Hal ini dimaksudkan oleh mereka agar Kristus tidak memiliki dosa dan dijaga dari kemungkinan keberdosaan. Jadi seluruh pikiran, kehendak, tindakan itu adalah tindakan Sang Anak Allah. Ya, bagi mereka. Jadi Kristus lapar, Kristus sedih, Kristus
sangat letih ketika ketemu tengah hari di sumur Yakub itu di Samaria itu ya, minta air gitu, itu adalah menurut dia Allah ya. Jadi tindakan, seluruh pikiran apapun itu Allah. Ini kita agak-agak sulit menerima ini. Dan Kristus hanya memiliki kehidupan di dalam pribadi sang anak Allah, iya. Tetapi tetap ada dua kehendak, kemanusiaan dan keilahian. Nah, kesimpulan. Credo Chalcedon yang dapat diterima sebagai ortodoksi gereja hingga saat ini secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Kristus memiliki dua natur dalam satu pribadinya. Kedua natur yang sempurna merupakan syarat mutlak bagi terlaksananya karya keselamatan dengan sempurna. Kedua natur yang sempurna merupakan syarat mutlak bagi karya keselamatan dan yang sempurna. Ya, Firman telah menjadi manusia, ya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, mengasumsi natur manusia ini bentuknya egeneto itu auris, ya. Jadi terjadi satu kali untuk seterusnya selama-lamanya, ya. Natur manusia Kristus sempurna di dalam kekekalan. Jadi artinya Yohanes 1:14 ini Yesus memiliki natur manusia sempurna di dalam kekekalan, ya. Sebagaimana Thomas, nanti kita juga akan melihat Yesus seperti itu. Kemudian pemaksaan logika Apollinarian akan berakibat ketidaksempurnaan karya penebusan, ya. Ini Bapak Ibu bisa baca nanti, dan masalahnya nanti bagaimana mereka menjelaskan narasi Getsemani, ya. Kemudian di dalam Ibrani, ini nanti semua kita akan bicarakan pada ini selanjutnya, ya. Jadi kita teramat perlu menyadari bagaimana kita diselamatkan oleh Kristus sesungguhnya. Apa yang Kristus lakukan untuk menyelamatkan kita itu bagaimana caranya, itu akan membawa kita ke dalam satu ucapan syukur yang tidak pernah terkirakan oleh kita. Ketika kita tahu bagaimana Kristus dengan susah payah melakukan itu semua, kita seringkali, oh Tuhan kan gampang, dia namanya Tuhan, melawan semua dosa. Tidak, Kristus melawan semua dosa, semua godaan itu dengan real bagi saudara dan saya. Nah, sebagai penutup, ini adalah satu pernyataan yang kita dengar, ya. Kalau yang bergereja di GRI tahu ini pernyataan siapa. Saya ingin menjelaskan proposisi ini, ya, supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan pernyataan ini. Secara ontologis Kristus tidak mungkin berdosa, secara logis Kristus dapat berdosa. Bapak Ibu Saudara, ini bukan proposisi pendapat saya, ya. Pendapat saya nanti ada di bagian akhir, ya. Jadi kita akan baca bersama-sama. Kedua proposisi ini harus kita mengerti di dalam konteks pribadi dan natur. Secara ontologis itu membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret, ya. Keberadaan sesuatu, ya, asal mula yang sifatnya konkret. Nah, secara ontologis Kristus memiliki pribadi sebagai sang anak Allah yang tidak mungkin berdosa. Sebagaimana kita pernah bicarakan bahwa natur manusia Kristus tidak berpribadi, anhipostasis, tetapi memiliki pribadi dalam pribadi sang anak Allah, enhipostasia. Ya. Nah, maka secara logis Kristus memiliki natur manusia yang sama dengan kita. Walaupun dia diperanakan oleh Roh Kudus, tetapi mengambil natur manusia Maria. Sehingga kondisi ontologis natur manusia Kristus tersebut tidak berdosa karena dia diperanakan oleh Roh Kudus. Ya. Yang berbeda dengan kita, karena kita sudah tercemar oleh dosa, karena kita memiliki kualitas atau kecenderungan berdosa sebagai keturunan Adam. Kristus tidak punya. Nah, kondisi ontologis natur ilahinya sudah pasti tidak dapat berdosa, karena Allah tidak dapat berdosa. Maka secara ontologis kedua natur ini tidak sama posisinya. Ontological position antara natur ilahi dan natur manusia ini berbeda. Ya. Karena natur ilahi ini tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Natur manusia memiliki akhir, tetapi tidak memiliki awal. Tidak memiliki awal. Ya, berbeda secara luar biasa. Satu pencipta dan satu ciptaan. Ya, satu tidak dapat berdosa, ya, dan satu dapat berdosa, ya. Nah, terdapat perbedaan, ya.
di dalam perkataan ini tidak berdosa dan tidak dapat berdosa. Ini kita perlu tahu. Dua hal berbeda ini, tidak berdosa dengan tidak dapat berdosa. Ya, bukan apple to apple nih. Nah, yang dimaksud dengan pernyataan di atas ini secara logis dapat berdosa ya, maksudnya Kristus dapat berdosa. Ini di dalam penafsiran saya bahwa posisi ontologis natur Kristus yang adalah fallen nature, ini yang saya terima, ini pemahaman seperti T.F. Torrance, John Gill, itu era setelah Calvin, kemudian Damaskus, ya tadi John of Damascus, kemudian juga Maximus the Confessor, sebetulnya menerima bahwa posisi ontologis natur manusia Kristus adalah fallen nature, itu sama dengan natur kita, penuh dengan kelemahan kita, tetapi tanpa dosa, tanpa kecenderungan berdosa, karena dia dari benih Roh Kudus, kan Kristus dari benih Roh Kudus. Ya. Nah, sehingga dilihat dari posisi ontologis fallen nature tersebut, maka secara logis seperti proposisi yang ini, Kristus dapat berdosa. Ya, dari posisi ontologis fallen nature itu kemungkinan dapat berdosa, kemungkinan. Tetapi ini adalah pendapat saya secara pribadi, ya. Tapi saya rasa pendapat saya ini juga adalah pendapat Calvin. Walaupun Calvin berangkatnya bukan dari fallen nature, ya, Calvin tidak percaya fallen nature Kristus, tetapi pendapat saya ini sama dengan Westminster Theological, orang-orang Westminster lah ya. Nah, tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa posisi logis tersebut, posisi logis ya, itu posisi ontologis natur manusia, pada dasarnya berada di dalam kesatuan ontologi pribadinya, yaitu pribadi sang anak Allah. Kan tadi kita sudah bilang, hipostasia-nya, anhipostasia kan, enhipostasia. Berarti secara logis, natur manusianya, secara ontologis pun berada di dalam posisi ontologis dari pribadi sang anak Allah. Maka ketika dia enhipostasia di dalam pribadi sang anak Allah, maka posisi ontologis tersebut, ini posisi ontologis juga, karena secara ontologis dia sudah berada di dalam pribadi sang anak Allah. Maka bagi saya Kristus tidak dapat jatuh ke dalam dosa. Jadi ini yang posisi saya. Kalau Bapak Ibu sekalian kebetulan tahu siapa masalah ini, ya. Jadi bagi saya Kristus tidak dapat berdosa karena posisi logis dan ontologisnya dia berada di dalam enhipostasia, maksudnya di dalam pribadi sang anak Allah. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? PPT yang tadi itu setiap kali saya berikan PA, saya pasti akan siapkan untuk Bapak Ibu terima, ya. Tentunya nanti saya perbaiki, ada salah-salah ketik, ada nomor-nomor itu saya akan hilangkan. Jadi saya sempurnakan lagi, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, juga bisa bertanya nanti. Sekiranya Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, bisa dikirim lewat channel YouTube kami, ya, Gary Cikarang. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan hari Sabtu akan diadakan Street Sekolah Teologi Reform Injili Cikarang. Temanya adalah Unio cum Christo, Union with Christ. Jadi apa yang sudah saya bicarakan pada sore hari ini, Bapak Ibu dapat lebih mengerti lagi lewat apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tumpal pada hari Sabtu pukul 5 sore
Ya, di situ Bapak Ibu juga dapat mengajukan pertanyaan. Banyak berkat diperoleh, jadi banyak orang juga menyampaikan lewat kesaksian mereka di channel YouTube Gary Cikarang. Ya, juga banyak pertanyaan, sebelum-sebelumnya banyak pertanyaan. Dan kali ini pun saya pikir topik yang sangat menarik, Unio Cum Christo, kesatuan di dalam Kristus, ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu juga hadir. Bapak Ibu jangan lupa juga dukung channel kami, subscribe channel kami, karena ketika kita melakukan subscribe, kita juga mendukung pekerjaan Tuhan, dan kita tahu kalau kita bisa berbagi di mana bakmi yang enak, di mana panggang babi yang enak, mengapa kita tidak berbagi channel yang baik, juga yang memberitakan, jelas-jelas memberitakan kebenaran firman Tuhan, jelas-jelas merupakan makanan yang kita butuhkan setiap hari. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan tutup dengan hormat. Jika masih ada, saya mohon Bapak Pendeta Tumpal untuk dapat mungkin menyampaikan pengumuman dan menutup di dalam doa. Oh ya, Bapak Ibu Saudara, hari Minggu kita ada ibadah keluarga, ya. Bapak Ibu juga dapat hadir, ya. Pak Tumpal, saya silakan. Hari Sabtu kelas akan dimulai dengan tema yaitu Union with Christ. Saya lihat ini menjadi sesuatu yang penting supaya kita tidak salah memandang konsep kesatuan menurut daripada beberapa ajaran yang bersifat mistik, metafisik, bahkan ada yang bersifat sakramen. Ya, nah kita akan coba melihat bagaimana konsep daripada bagian ini menurut Alkitab, sehingga kita melihat bahwa ketika kita bersatu dengan Kristus dalam kedalaman dalam pengertian kita, akhirnya kita bisa mengerti nanti bagaimana seharusnya kita menghargai pengorbanan Kristus, karena melalui kesatuan inilah kita bisa tahu penebusan dan jaminan keselamatan kita yang sejati. Terima kasih Pak Tony untuk PA-nya, dan terima kasih untuk rekan-rekan jemaat dan sandataulan. Pak, mohon tutup dalam doa, Pak. Ya, oke. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk PA hari ini. Biarlah kami boleh terus mengagumi Engkau yang sudah mau menjadi sama dengan kami, dan Engkau memiliki satu misi untuk menyelamatkan kami. Kami sungguh berterima kasih, bersyukur untuk pengajaran yang kental ini. Engkau berkati Pak Tony dalam seluruh pelayanannya, keluarga, dan persiapan selanjutnya. Engkau juga memberkati kami semua dimanapun kami berada. Biarlah Engkau memakai kami untuk menjadi saluran berkat. Biarlah dalam situasi-situasi ini kami semakin mendalami pengenalan kami akan Engkau, dan kami makin dilatih kepekaan untuk memahami Engkau di saat-saat sulit ini, ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk seluruh jam waktu ini. Kami serahkan aktivitas kami, kegiatan kami hari ini. Tuhan juga memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Pak Tumpal. Ya. Kita akan bertemu pada hari Sabtu jam 5 ya di Street. Dan kemudian juga hari di minggu yang akan datang. Terima kasih dan selamat malam.